Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan sediakan berkat sebelum umat memintanya. Setelah Tuhan Yesus memberikan arahan agar para muridnya itu mau menebarkan jala, para murid sendiri kemudian memperoleh ikan yang sangat banyak. Ternyata Tuhan Yesus Kristus juga sudah menyediakan api untuk memanggang ikan dan roti, sehingga pagi hari itu yang tadinya hati mereka dipenuhi kekecewaan yang berat, pada waktu itu berubah total menjadi pagi yang penuh kesegaran dan kebahagiaan. Para murid bisa dan dapat berjumpa Tuhan Yesus Kristus kembali. Mereka menerima berkat yang melimpah, yaitu berupa ikan hingga mencapai 153 ekor, serta makan santapan pagi yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus guna melengkapi kesegaran yang tidak bersifat rohani saja, namun demi menyegarkan tubuh jasmani para muridnya juga semua. Nas renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus ini jelas mau mengingatkan kita sebagai umatnya agar hidup kita umat manusia ini tetap harus penuh semangat dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu kita sedang mengalami suatu kegagalan di dalam berbagai sisi kehidupan kita, maka janganlah pernah kita terlalu mudah untuk merasa kecewa, apalagi sampai harus kehilangan harapan dan berputus asa. Karena sesungguhnya Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat begitu mengasihi kita umat manusia ini. Sesungguhnya Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita, umat yang mau mengasihinya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan apa saja yang kita butuhkan, meskipun belum kita minta dan doakan kepadanya. Nas renungan tentang firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua, umat yang sudah mengaku sebagai pribadi maupun keluarga yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita umatnya ini selalu memberlakukan hidup yang senantiasa mau mengandalkan kasih pertolongan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Apapun yang terjadi di dalam seluruh aspek dari diri kita ini, maka haruslah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memohonkan petunjuk yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya itu, karena sering sekali kita tidak sadari bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan harapkan daripadanya. Oleh sebab itu ingatlah Mazmur 18 ayat 3 ini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan saat ini. Kiranya kami
sungguh-sungguh harus merasakan betapa kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Segala doa dan permohonan kami sebelum kami minta kepadamu telah disediakan oleh Tuhan sendiri bagi kami yang sungguh-sungguh beriman percaya kepadamu, dapat merasakannya, dapat menikmatinya. Oleh sebab itu ketika kami juga dalam kondisi harus mengalami sakit penyakit di dalam tubuh jasmani kami ini dan juga penyakit rohani kami, pasti sebelum kami minta dan mendoakannya kepadamu, Tuhan sudah menyediakan suatu kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Tentu saja ketika kami juga harus setuju dengan apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus jadi, bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Bapa di surga, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh mengimani, mempercayai bahwa Tuhan berbuat yang terbaik bagi kehidupan kami, yang bukan untuk menuruti kehendak kami yang harus jadi dalam hidup kami ini. Kami hendak serahkan seluruh pergumulan yang kami hadapi dalam bentuk apapun yang saat ini sedang membebani kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga kami berharap kepadamu akan memberikan solusi, jalan keluar bagi setiap hal-hal yang saat ini sedang mendesak dalam diri kami. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami ini yang hanya menuruti kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan, keteguhan hati. Iman percaya kami juga makin dikuatkan, makin kokoh untuk tetap bergantung kepada Dikau Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami. Kami sungguh berharap di dalam perjalanan hidup kami yang tidak hanya akan berhenti di dunia ini, dan kami berharap untuk kelak boleh sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan, sebagaimana Engkau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, dan sudah menyediakan tempat yang sungguh kekal abadi di surga. Terimalah harapan dan doa kami yang kami tahu ini kurang sempurna. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan dan mengabulkan doa kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.